Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat buat kita semua. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia, yaitu dari perbedaan suku bangsa. Yuk kita lanjut ke materinya. Arti suku bangsa. Suku adalah suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Misalnya, suku Dayak. Mereka tinggal di Pulau Kalimantan, mereka memiliki bahasa dan beradat istiadat Dayak. Menurut Koncaningrat, suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Setiap suku memiliki kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup ini menjadi budaya dan ciri khas suku masing-masing hingga membentuk suatu keragaman budaya. Mengapa terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Apakah manusia dapat memilih terlahir sebagai suku Batak, Dayak, atau Jawa? Tentu saja tidak. Manusia terlahir karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa sebesar 40,2%. Dengan 95,2 juta jiwa, suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawayan atau Boyan, Naga, Nagaring, dan suku-suku lain di Pulau Jawa. Selanjutnya, ada suku Sunda dengan jumlah sebanyak 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Dan selanjutnya lagi ada suku Batak sebanyak 8,5 juta jiwa atau 3,6%. Suku Batak mencakup suku Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba, dan Dairi. Menurut sensus penduduk tahun 2010, membagi suku bangsa di Indonesia ke dalam 31 suku bangsa. Nah, persebaran suku bangsa di Indonesia yaitu menurut secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Salah satunya adalah bangsa Melayu. Ada juga suku bangsa keturunan seperti Arab, Tionghoa, India, dan juga Eropa. Nah, di sini Ibu contohkan suku-suku yang ada di Indonesia. Yaitu pertama di Sumatera Utara ada Batak, Minahasa, Melayu. Di Sumatera Barat ada Minangkabau, Guci. Di DKI Jakarta ada Betawi. Di Jawa Barat Sunda. Jawa Tengah ada Jawa. Kalimantan Barat Dayak, Melayu. Sulawesi Selatan ada Toraja dan juga Mandar. Nah, selain dari itu masih banyak lagi yang lainnya. Kalian pasti termasuk dalam salah satu dari suku bangsa tersebut. Nah, bagaimana cara menghormati suku bangsa lain? Yang pertama, kita tidak boleh merendahkan suku bangsa lain. Kedua, menghargai suku bangsa lain. Ketiga, mengakui keberadaan suku bangsa lain. Yang keempat, tidak mengusik perbedaan antar suku bangsa. Nah, manfaatnya apa nih apabila kita saling menghormati antar suku bangsa? Yaitu yang pertama, terciptanya hidup rukun dan damai, merasa aman tinggal di Indonesia, rasa persatuan dan kesatuan meningkat, dan tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain. Nah, akibatnya apa apabila tidak saling menghormati antar suku bangsa? Yang pertama, tidak ada keamanan dan kedamaian. Kedua, timbul perpecahan dan permusuhan. Tiga, tidak adanya persatuan dan kesatuan. Dan keempat, mudah terpecah belah. Nah, maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia yang baik harus saling menghormati antar suku bangsa. Tidak boleh membeda-bedakan antar bangsa satu dengan suku bangsa lainnya.
Nah, mudah-mudahan dari materi yang, Ibu berikan hari ini, kalian bisa paham, dan bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depannya. Terima kasih.